Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat, Bu Nurdiana Agustina, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai CSR dari PT Kabelindo Murni Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafsa Malika Dwi Alea dengan NIM 230910202052 dan rekan-rekan saya. Saya Ilham Effendi dengan NIM 230910202054. Dan saya Selena Alberta Septiani dengan NIM 230910202095. Saya Siti Aziza dengan NIM 230910202143. Baik, masuk pada penjelasan. Jadi PT Kabelindo Murni ini merupakan salah satu produsen kabel listrik dan telekomunikasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1972 dengan merek dagang Kabelindo. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen kabel berkualitas tinggi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional. Dalam menjalankan usahanya, PT Kabelindo Murni ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk implementasi etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, prinsip keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan CSR dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional mengenai keuangan berkelanjutan, perusahaan ini menerapkan program pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pelaksanaan program ini diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkualitas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab moral dan sosial terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, komunitas, serta lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi, perusahaan menetapkan target jangka panjang untuk merancang dan memproduksi kabel berkualitas tinggi, meningkatkan laba bersih, efisiensi biaya, serta melakukan mitigasi risiko bisnis. Target jangka panjang berfokus pada peningkatan penjualan dan pembentukan reputasi perusahaan sebagai produsen kabel terpercaya di Indonesia. Implementasi strategi ini terlihat pada peningkatan performa ekonomi tahun 2024, di mana penggunaan bahan baku tembaga mencapai 9.488,3 metrik ton atau 85,26% dari target, dan aluminium sebesar 2.109,8 metrik ton atau 66,41%. Dengan peningkatan penjualan bersih dari 1.648,5 miliar pada 2023 menjadi 1.988,6 miliar pada 2024. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya dan memperkuat kepercayaan konsumen. Next. Sedangkan dalam aspek lingkungan hidup, PT Kabelindo Murni Tbk berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, efisiensi energi, serta pengurangan limbah melalui penerapan prinsip Reuse, Reduce, dan Recycle atau 3R. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengeluaran biaya lingkungan sebesar 247,8 juta untuk kegiatan seperti pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikasi ISO 14001, program proper lingkungan, pengelolaan limbah B3, serta kegiatan penghijauan dan penanaman pohon di area pabrik. Selain itu, perusahaan menggunakan panel surya dan mesin efisiensi energi yang menekankan konsumsi listrik hingga 59.200 kW atau setara dengan 61,3 juta per tahun. Penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang hanya mencapai 0,10% dari total output produksi, dan kerjasama dengan pengelola limbah berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, memperlihatkan tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dengan pengendalian dampak negatif kegiatan produksi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aspek sosial, teman-teman. Nah, di aspek sosial, perusahaan Kabelindo ini memprioritaskan tiga hal. Yang pertama, kesejahteraan, kedua, keselamatan, dan ketiga, kestaraan karyawan. Nah, PT Kabelindo ini sendiri juga
menentukan target, di mana targetnya ada dua. Yang pertama itu target jangka pendek, yaitu mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi, pemeriksaan kesehatan berkala, pelarangan kerja paksa dan pekerja anak, serta penerapan prinsip kesetaraan gender. Nah, yang kedua itu adalah dalam jangka panjang, PT Kabelindo Murni ini berupaya menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas, berkompetensi tinggi, sehat, dan bebas diskriminasi dalam pekerjaannya. Next. Nah, dapat dilihat pada kolom di kiri atas, di situ ada persentase yaitu 89,76%, di mana itu adalah persentase yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 dengan hasil audit yang di mana tingkat itu memuaskan. Nah, serta pada tahun 2024 ada beberapa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PTK Pelindo Murni TBK yang dilaksanakan, itu meliputi 4 hal. Yang pertama ialah kegiatan donor darah, itu bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia pada DKI Jakarta dengan anggaran itu sebesar 10 juta. Acara ini diikuti oleh 150 peserta guna untuk mendukung kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan juga mendukung Sustainable Development Goals poin 3 yaitu Good Health and Well-being. Yang kedua itu adalah sumbangan sosial, teman-teman. Sumbangan sosial dan donasi lingkungan itu didonasikan sebesar 39 juta. Ini diberikan kepada warga-warga di sekitar kawasan industri Pulau Kambing, tepatnya di Jakarta Timur. Ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan Kabelindo terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu adalah kegiatan kurban Idul Adha, di mana alokasi dananya itu sampai pada sekian 75 juta, di mana hal itu disalurkan dalam bentuk hewan kurban kepada masyarakat sekitar dengan sebagai wujud solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu juga mendukung Sustainable Development Goals di poin 2 yaitu Zero Hunger dan poin 3 Reduce Inequality gitu. Dan yang terakhir itu adalah program vokasi dan pendidikan, teman-teman, di mana perusahaan itu mengalokasikan dana sebesar 15 juta itu difokuskan pada peningkatan keterampilan kerja pelajar dan mahasiswa melalui pelatihan serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Selain itu, PT Kabelindo Murni TBK juga memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat prasejahtera serta melakukan sosialisasi keuangan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan literasi keuangan. Nah, dampak positif dari diadakannya CSR itu yaitu yang pertama ada peningkatan hubungan harmonis dengan masyarakat. Jadi dengan adanya program-program yang telah dilakukan seperti yang disampaikan rekan-rekan saya tadi, ini tuh menjadi hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar itu lebih dekat. Selain itu membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Dengan adanya program tersebut, perusahaan jadi lebih dekat dan warga pun akan mengetahui peluang-peluang yang ada di perusahaan tersebut dan juga mereka menyediakan akses terhadap fasilitas publik seperti tempat ibadah dan juga lapangan olahraga. Untuk dampak negatifnya dari operasi perusahaan tersebut menghasilkan emisi atau limbah produksi. Tapi hal ini telah diminimalkan melalui penerapan sistem pengendalian lingkungan dan audit berkala oleh instansi berwenang yang disampaikan rekan saya sebelumnya. Dari perspektif etika bisnis, pelaksanaan CSR dan